Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sami Allah liman hamidah. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas sama' yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut syai'in qadir ya ayyuhas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Almarhum atau ayahanda atau Haji Muhammad Ali bin Muhammad Yahya serta andong ibunda Hasnah binti Bulan. Mari kita doakan untuk kedua almarhumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa abdilhuma wa a'idhuhuma min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, berilah ampunan bagi andong ibunda Hasnah binti Fulan dan ayahanda atau Muhammad Ali bin Muhammad Yahya. Rahmatilah keduanya, selamatkanlah dan maafkanlah mereka. Berilah kehormatan untuk mereka, luaskanlah tempat masuk mereka. Amin. Mandikanlah mereka dengan air, es dan salju. Bersihkanlah mereka dari kesalahan mereka sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah bagi mereka rumah yang lebih baik dari rumah mereka, keluarga yang lebih baik dari keluarga mereka semula, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan mereka semula. Masukkanlah mereka ke dalam surga, lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma ja'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahuma hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman surga, jangan jadikan kubur mereka sebagai lubang neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma qini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Awalnya iseng lagi kan? Yang iseng tak tahu tak boleh. Halo. Kita lagi goreng nih, lihat dong. Dari konsumsi ya. Yoi.
mau bengkel. Ya gue. Wah nih, apa nih? Teriyaki sama telur balado sama tumis brokoli. Teriyakinya sih enak. Terus brokolinya ya so-so lah. Baladonya juga enak. Oh, nggak tahu gua, main makan aja. Itu tetangga-tetangga Bu Deno, Pak Yarto, Bu Iwing, sama satu lagi sebenarnya buat Bu Asih. Salam, yang paling tua tuh. Paling tua tuh yang namanya Lita tuh udah datang, alhamdulillah. Paling tua kan ya? Nggak kedengeran. Ya, sekarang yang diambil. Silakan, Farisa Amanda, melalui siapa nih? Ambil. Farisa Amanda siapa yang wakilin? Farisa Amanda ya. Ih, ngeri. Sama satu lagi siapa? Dinda ya? Di 5 ya. Ada doanya. Pembatasnya ini doa khusus untuk anduk dan juga doa khatmul Quran. Jadi untuk Upi atau siapa-siapa yang merasa memerlukan dan ingin mendapatkan ini, boleh saya akan membagikannya. Enak. Ngomong apa? Kita nggak tahu. TV apa itu? Makanan apa itu? Jadi aku sekarang lagi makan kroket. Kalau Bunda lagi makan kotakan, Nasi merah. teh anget. Memang sengaja dilebihkan. Lah, Dan ini ada spesialnya. ini enak loh. Nggak ada tanggal lucu. Siapa yang bawa? Abis makan ini lucu. Yang bawa ini abis makan ini ketawa. Mana Ha ketawa ha aja? ha ha ha. Kamu siapa namanya? Hei, Biasa kan beda lagi. Siapa Tinggal namanya? ada ini. Doanya anak siapa? ya. Kamu liatin apa mic-nya? Lagi senyum 1, 2, 3. Agnia, 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 ada Agnia. Bang Apis gini aja melintang ke sini. Ya, ada Abang Apis, Abang Apis. Ada Agnia, Agnia harus sini. Nia, 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 taruh di atas kalau enggak. Ada Agnia, lihat Bunda. Agnia. Salam aduk lagi dulu. Duduk ya. Bentar. 1, 2, 3. Dah, ya dah ya. Bye bye. Udah kalau turun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah kita semua bisa kumpul di sini walaupun 90% kumpul, masih ada beberapa yang menyusul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya, dan kesempatannya. Jadi hari ini kita kumpul
kumpul di sini dengan tujuan silau Pak. Silau Pak, beneran. Ini jangan deket-deket Pak, jauh-jauh aja Pak. Kita bukan banci kamera ini. Nih kita santai aja ya. Jadi acaranya ini kumpul keluarga, mempererat tali silaturahim dan sekaligus mengenang Andung yang baru sebulan yang lalu, toh berarti ya sebulan lebih meninggalkan kita semua. Bukan meninggalkan, tapi menunggu kita semua. Kita akan ketemu lagi sama Andung. Insya Allah. Nah dulu. Hah, mau nangis gue. Oke, nggak usah panjang lebar. Ina sekarang di sini sebagai koordinator acara. Mau bilang terima kasih banyak buat semuanya. Ya semuanya lah. Gen 2, Gen 3, Gen 4, all of you. I love you. Nggak boleh angkat tinggi-tinggi. Dah. Jadi kita lanjut aja. Kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan baca doa dulu oleh Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bima'i wath-thalji wal barad wa naqqihima minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa adkhilhuma al-jannah wa a'idhhuma min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Amin. Allahumma ja'al quburahuma rawdatan min riyadil janani wa la taj'al quburahuma hufratan min hufaril niran. Amin. Ya Allah, berilah ampunan bagi Hasan Hasnah binti Fulan dan Muhammad Ali bin Muhammad Yahya. Muhammad Ali dan Abu Ja'far. Berilah ampunan bagi Andung Hasnah binti Fulan dan Atuh Muhammad Ali bin Muhammad Yahya. Rahmatilah keduanya, selamatkanlah dan maafkanlah mereka. Berilah kehormatan untuk mereka, luaskanlah tempat masuk mereka, mandikanlah mereka dengan air es dan salju, bersihkanlah mereka dari kesalahan mereka, sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah bagi mereka rumah yang lebih baik dari rumah mereka, keluarga yang lebih baik dari keluarga mereka semula, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan mereka semula. Masukkanlah mereka ke dalam surga, lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman surga, jangan jadikan kubur mereka sebagai lubang neraka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Bojonggede, Bogor, 16 Oktober 2021 ini 35 hari setelah Andung mendahului kita menghadap Rob, sang pemilik jiwa raga Andung. Hari ini kita semua, anak mantu, cucu mantu dan cicit dari Andung, dapat berkumpul menjalin silaturahim. Semoga Allah ridho dengan acara ini dan memberi manfaat positif bagi kita semua. Semoga pula acara silaturahmi semacam ini bisa berlanjut minimal setahun sekali
sehingga hubungan kekerabatan ini dapat terpelihara terus meski Andung sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya, abang, bapak, bakwo, mama Uya, Akas, akronimnya Awomukas, kita singkat aja Akas. Di dalam Acamancit ini, anak, cucu, mantu, cucu mantu, dan cicit, sebagai yang tertua, Akas mau menyampaikan beberapa hal. Semoga insya Allah bisa sedikit menyumbang ikhtiar bersama kita untuk saling mempererat hubungan silaturahim. Pertama, setelah Andung tiada, tolong rumah kami di GWE tetap menjadi markas pusat hubungan silaturahim Acamancit. Jangan ada rasa sungkan ataupun risih untuk tetap menganggap GWE sebagai pusat silaturahim keluarga besar almarhum Atu Andung. Ini bukan hanya pernyataan Akas saja. Ini juga adalah pesan dari Buko Manom, Bunda, Kakak, Makwo, Mama Anten, Ombay, disingkat Ombay. Yang kedua, untuk mempererat hubungan silaturahim, kuncinya adalah terjadinya hubungan komunikasi yang baik, terjalinnya hubungan komunikasi yang baik, yang saling menghargai, saling pengertian, dan saling toleran. Itu semua tentunya tidak terjadi begitu saja, tetapi harus dibina, harus ada upaya bersama untuk bisa tumbuh berkembangnya sikap menghargai dari diri kita masing-masing terhadap yang lainnya. Harus ada ikhtiar nyata untuk masing-masing diri kita bisa lebih duluan mengerti dan memahami yang lainnya. Hal itu tentunya dikarenakan adanya kenyataan perbedaan di antara kita. Tidak bisa kita pungkiri, tidak boleh kita nafikan. Sejak kecil adik-beradik sudah berbeda-beda pribadinya, tetapi kakak adik masih berada di dalam keluarga inti yang sama, di bawah asuhan orang tua yang sama, memperoleh pola didik yang sama, mengalami banyak pengalaman bersama di rumah yang sama. Seiring waktu, masing-masing kita mendapat pengalaman yang berbeda-beda dalam lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. Tentulah hal itu mempengaruhi pola pikir dan karakter masing-masing adik-beradik menjadi semakin berbeda. Perbedaan itu tentu terus membesar seiring dengan perkembangan dan pengalaman hidup masing-masing, mulai dari fase sekolahnya, fase bekerjanya, fase pindah tempat tinggal, fase berumah tangga masing-masing. Pastilah semuanya membawa pengaruh kepada perkembangan pola pikir dan karakter masing-masing. Itu baru tentang perbedaan adik-beradik. Bagaimana antara suami istri? Menyatu ke dalam rumah tangga yang sama, masing-masing membawa pola pikir dan karakter pribadi yang sudah pasti berbeda berdasarkan pengalaman fase kehidupan masing-masing. Belum lagi antara mertua dan menantu. Antara menantu dengan mertuanya pastilah banyak perbedaan. Antara saudara sepupuan, dibesarkan dalam keluarga masing-masing dengan pola didik dari orang tua masing-masing, dan tentunya lingkungan serta pengalaman hidup yang berbeda. Kalau antara orang tua dengan anaknya, perbedaan generasi, perbedaan zaman. Ada generasi baby boomers, generasi milenial, generasi X, Y, Z, dan entah generasi-generasi apa lagi lainnya.
semua realita perbedaan-perbedaan itu tadi pastilah mempengaruhi pola pikir dan karakter pribadi-pribadi yang sangat wajar menjadi berbeda-beda. Adik pangkat 2 dibacanya adik-adik. Bini pangkat 1 dibacanya bini doang. Anak pangkat 2 anak-anak. Keponakan-keponakan serta cucu-cucu Akas semuanya. Jadi, dengan menyadari secara baik realita perbedaan-perbedaan itu tadi, maka tentulah diri masing-masing akan lebih mampu untuk berkomunikasi secara baik, yang bisa saling menghargai, saling mengerti, dan saling mentolerir. Namun, andai sebaliknya, komunikasi dilakukan dengan cara yang hanya mengikuti pola pikir sendiri saja, kekeh dengan mindset sendiri saja, tentulah itu bukan cara bisa menghasilkan hubungan silaturahim secara harmonis. Sia-sia pula kalau kita hanya berharap saja hasil-hasil yang baik untuk bisa terwujud. Mustahil kalau tidak diperjuangkan. Kita semua, masing-masing diri kita, secara bersama-sama harus mengupayakannya, harus memperjuangkannya. Kita harus membina komunikasi baik itu secara terus-menerus bersama-sama. Ingat saja rumus 3M dari AA Giem. Semoga Akas pribadi mampu melakukannya. Tolong Akas diingatkan kalau Akas lalai. Hal ketiga yang ingin Akas sampaikan adalah, selain kendala-kendala itu tadi, sebaiknya masing-masing kita bisa semakin mengenali diri sendiri, menyadari betul karakter diri sendiri, karena bukan mustahil tanpa sadar justru sikap diri kita ternyata malahan menjadi penghambat, bukan hanya sekedar kendala dalam terbinanya silaturahim yang harmonis. Apakah mungkin saya terlalu mendominasi ataupun terlalu mendiktekan pemikiran dan kehendak saya? Mungkinkah saya ternyata kurang memberikan ruang bagi orang lain untuk bisa membuat pertimbangan dan keputusan yang berbeda? Kalau iya, kan orang bisa merasa terpaksa atau cenderung mencari jalan untuk menghindar. Atau mungkin saya terlalu pasif berkomunikasi. Tanpa sadar mungkin saya telah mengisolir diri sendiri dari pergaulan keluarga besar. Kan wajar kalau akibatnya orang lain kurang tertarik memperhatikan kita. Mungkin juga saya kurang membuka diri menerima masukan orang lain. Cenderung selalu saya tampik atau bantah. Kan orang yang perhatian bisa merasa tidak dihargai. Jadi wajar dong kalau ia menjadi tidak lagi peduli. Ataukah mungkin saya kurang mementingkan adab, terutama kepada yang lebih tua? Orang jadi nggak respect dong. Logis kalau reaksi orang jadi mengabaikan. Last but not least, ingat juga bahwa orang tua yang semakin berumur itu kecenderungannya semakin sensitif, gampang kecil hati. Sebaliknya orang muda butuh pengembangan pribadi yang semakin mandiri, butuh mendapat kepercayaan yang semakin besar untuk semakin dilepas mengurus diri sendiri, merasa tidak nyaman kalau diatur dan didikte terus. Akas melihat masih banyak sebetulnya hal-hal lain yang bisa menjadi kendala komunikasi. Tetapi untuk tidak terlalu menularkan pola pikir dan karakter diri Akas yang dirasakan oleh sebagian orang sebagai jelimet, maka yang berikut ini tidak akan Akas bahas, melainkan hanya Akas sampaikan poin-poin kata kuncinya saja sebagai berikut. 1. Ada sih realita perbedaan mindset antara orang yang idealis dengan yang pragmatis.
atau yang komprehensif berpikirnya, atau yang hanya sekedar kulit, ataupun yang berjangka panjang berpikirnya, serta yang berjangka pendek, atau yang jelimet dibandingkan dengan yang simpel. Ada juga realita orang yang cenderung suka memfeta kompli, yang suka mumpungin, yang suka ngandelin, yang suka macalin. Ini bahasa Palembang nih, macalin nih. Nanti tanya ke masing-masing orang tuanya. Yang suka bermain dengan asumsi dan perasaan sendiri. Nah, ini bukannya mau mengada-ada, bukannya mau terlalu mencari-cari, tapi setidaknya inilah realita-realita yang terlihat di mata Akas dan Akas rasakan berada di tengah-tengah kita, yang sebetulnya kurang mendukung komunikasi yang kondusif ataupun komunikasi yang berkualitas. Sebagai bagian penutup, akan mau bercerita sedikit, satu tentang sedikit nostalgia pengalaman masa kecil, dan dua nanti tentang yang anak keponakan juga mungkin punya nostalgia. Akas masih punya ingatan nostalgia yang terasa cukup asik dibayangkan ketika masih usia kira-kira seumur di bawah Apis, mungkin seumur Dava, di atas Dava atau sekitar di bawah Apis sedikit. Seringkali dahulu diajak bapaknya Akas, ayahnya Akas, yaitu atuk kalian, untuk berpetualang, mulai dari ikut mancing di sawah, ikut menjala ikan di tengah-tengah sawah yang masuk ke tengah-tengah, di mana airnya itu kira-kira sampai seleher Akas. Itu pengalaman-pengalaman yang kalau masih terlintas di bayangan itu asik rasanya. Pengalaman-pengalaman petualangan yang melekat di dalam memori. Pernah juga misalkan satu lagi contoh, pada usia yang lebih kurang sama, ke dusun yang agak jauh, itu diajak juga berburu ikan, menaiki motor pinjaman yang agak besar, di mana kemudian pulangnya membawa ikan yang banyak, motornya mogok, di mana Akas harus, yang masih usia kecil tadi, mendorong motor tersebut sampai nyala. Begitu nyala, Akas yang kecil tadi harus melompat ke motor itu supaya tidak tertinggal. Itu pengalaman-pengalaman masa lalu yang masih suka terlintas di dalam memori, di dalam benak, yang terasa asik, terasa menyenangkan, punya nostalgia memori yang semacam itu. Nah, apa hubungannya cerita ini? Atas dasar itulah Akas kemudian merasa ingin memberikan pengalaman-pengalaman yang mirip kepada generasi di bawah, kepada anak-anak, keponakan-keponakan. Semisal ketika Andri masih ada, Ina, Riri, Mutia, siapa aja waktu itu yang ikut, Apip. Ketika awal-awal di Kukusan, tinggal kami di Kukusan, Akas ajak berjalan-jalan ke sawah. Di Kukusan itu masih ada sawah di pinggiran dekat rumah waktu itu. Sampai akhirnya si Andri kejeblos kakinya masuk ke dalam lumpur. Itu menjadi pengalaman yang juga kalau dikenang cukup mengasihkan. Pernah dilontarkan oleh keponakan-keponakan. Atas dasar itulah Akas kemudian menjadi semacam terobsesi untuk memberikan pengalaman-pengalaman. Misalnya, nah yang ini nanti tolong dikonfirmasi apakah benar asumsi Akas. Misalnya, Akas dulu juga sering
mengajak anak keponakan untuk sama-sama mengoreksi ujian mahasiswa AKAS. Lalu mereka mendapat upah setelah mengerjakan koreksian tadi. Nah, tujuan utama AKAS yaitu tadi, memberi pengalaman itu tadi. Tapi entahlah bagaimana anak-anak ponakan-ponakan merasakannya. Bukhar mungkin juga waktu itu ikut. Nah, tolong nanti kalau memang masih teringat dengan itu, apa yang dirasakan? Apakah rasanya kok AKAS mempekerjakan kami sih nggak manusiawi? Atau bagaimana sih sebetulnya? Apa sih? Coba tolong nanti. Dikasih ya kayak gitu cuma lihat di benar apa enggak, habis itu dikasih jajan. Iya. Ingat Tuhan. Maya nih kan, Maya. Habis itu kertasnya dijual ke Duitnya dibagi-bagi lagi ya. Iya, alhamdulillah. Kalau memang itu membawa kesan yang menyenangkan, alhamdulillah, karena memang itulah tujuan AKAS. Ada satu lagi. Nah, ini kaitannya dengan apa yang tadi AKAS bahas di awal tentang pola pikir yang sering nggak nyambung karena perbedaan pola pikir dan karakter. Dahulu AKAS juga mencoba mementingkan ketika Andri belum terlalu lama meninggal, dikuburkan bersama-sama di makamnya Ato. Lalu AKAS waktu itu punya ide untuk mengajak keponakan-keponakan, Muhar, Apip yang paling AKAS ingat, yang AKAS mau pentingkan diajak, kemudian beberapa ponakan lainnya, anak-anak dan keponakan, untuk sama-sama ayo kita benahi, kita rapihkan, kita kasih semen-semen dikit dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kemudian ada sejumlah atau beberapa adik yang menanggapinya secara berbeda. Ditanggapi sebagai, ngapain repot-repot, yuk suruh orang aja, nggak perlu repot-repot, bayar juga nggak mahal-mahal amat. Ya karena nggak nyambung dengan yang AKAS maksudkan, ya akhirnya ya sudah, AKAS diam saja. Dan memang AKAS tidak terlalu mau mempersoalkan. Cuma ini AKAS ceritakan hanya sekedar memberikan contoh betapa isi kepala manusia itu bisa berbeda-beda dan susah atau nggak mungkin bisa ditebak kalau tidak dikomunikasikan. Jadi niat AKAS sebetulnya memberikan pengalaman kepada anak keponakan itu tadi, tetapi ditanggapi berbeda dengan visi, dengan cara pola pikir yang berbeda oleh yang lainnya. Nah, ini sekedar contoh saja betapa sebetulnya soal isi kepala manusia, siapa yang tahu? Kepala sama hitam, rambut sama hitam, isi kepala siapa yang tahu? Pola pikir, karakter kita sudah pasti berbeda-beda. Dan karena itu komunikasi kita pastilah ada kendala, pastilah ada permasalahan, dan harus diupayakan agar tidak ketemu masalah-masalah, supaya tujuan berkomunikasi dalam rangka bersilaturahim tadi bisa tercapai dengan baik. Sekali lagi, kita perlu memperjuangkannya, membina komunikasi itu. Demikian kira-kira yang AKAS pentingkan untuk disampaikan pada acara yang esensinya adalah membina silaturahim, membina komunikasi dalam rangka menjalin silaturahim, mempererat kembali silaturahim, terutama untuk generasi ketiga. Generasi kami memang sudah generasi memasuki usia yang ya usia uzur lah, sudah masuk. Kalianlah yang akan menggantikan kami berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan acara kita. Lebih kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Kalau ada komentar, ada saran, kritik dan sebagainya, nanti ada kesempatan diskusi, boleh tolong diberikan tanggapan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanasta, Andong tuh, Andong selalu kalau kumpul keluarga itu pasti nebar kartu.